Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah. Cuacanya sebenarnya tadi bikin apa ya? Waduh, males nih. Tapi gua tetap labas tadi. Jadi sekedar info aja nih. Baru akhir kan? Berarti 2 kali tadi. Ya. Maju dikit gerimis. Terus jalan lagi kering. Maju lagi, gerimis lagi. Jalan lagi kering lagi. Sampai sini total udah basah. Alhamdulillah Allah izinkan sampai sini. Ada info. Kayaknya bakalan sampai ini. Nah, teman-teman, kita hari ini mau bahas sesuatu yang selalu kita alami. Jadi, pernah nggak pada ngerasa hidup tuh makin kesini makin ribet? Ya kan, makin gitu semua makin ribet. Apalagi kalau perempuan ya. Kalau lu berurusan sama perempuan tuh ribetnya luar biasa. Ya, memang itu ya, Mbak. Tapi semua juga ngerasain hidup ini makin lama makin ribet. Ya kan? Bangun pagi, ya kan, buru-buru, tau udah dikejar aja. Udah terlambat nih, cepet nih. Dulu kecil nggak kayak gitu kan kita. Bener-bener bebas pokoknya. Paling ya orang tua yang macam-macam. Kita nggak terlalu itu. Nah, jadi apalagi masalah nih. Masalah pemuda nih. Hidupnya biasanya banyak masalah. Kalau nggak banyak masalah dia buat masalah. Kayak yang baru-baru kemarin tuh kan. Ya, makanya kita pekan lalu tuh nggak jadi datang itu karena memang lagi banyak masalah. Biar kita jangan ikut-ikutan dulu nih. Nah, ya kan? Padahal bisa jadi yang bikin hidup berantakan itu bukan karena kerjaan, ya kan? Bukan juga karena orang lain, tapi karena kita sering skip hal-hal kecil yang udah Allah kasih, ya, sebagai apa? Sebagai life hack. Life hack itu namanya syariat. Nah, life hack ini dari Allah langsung. Jadi di YouTube itu ya sama kayak kalau kita pernah main GTA atau gimana itu. Enak banget cara batu-batunya tuh hack-hacknya. Cheat-cheatnya tuh enak, kita bisa terbang, cara cepat, jalan pintas. Nah, kita punya itu di dalam agama kita Islam, namanya syariat. Cuman masih banyak yang ngerasa syariat itu jadi beban, yang syariat itu jadi bikin ribet. Nah, ini nih, ya kan? Sore ini kita bakal ngobrol santai masalah itu, bukan masalah gitu, terkait hal itu. Ya, gimana ternyata syariat itu bukan aturan ribet, tapi justru simple step harian yang bikin hidup kita tuh jadi lebih ringan, lebih tertata, dan yang penting lebih tenang. Nah, ini yang paling mahal ya. Ketenangan itu mahal luar biasa, ya kan? Coba lu datang ke diskotik itu, orang kaya dia minum minuman yang mahal dan uangnya banyak, tapi tenang nggak ditanya? Ternyata nggak tenang. Mahal ternyata. Anak muda itu mikir syariat itu tadi aturan yang ribet kan? Padahal jelas justru tadi gue bilang tuh syariat ini lemek dari Allah. Analoginya tuh kayak apa ya? Kayak Google Maps. Google Maps itu kan biasanya kita kalau ngikutin harus ribet amat sih, harus buka HP, harus ngikutin jalan ini. Padahal justru itu ternyata jalan pintas kalau kita mau sabar. Nah, bedanya syariat dan budaya. Syariat itu fitrah, ya, bukan paksaan. Ingat nih, ya, kalau kita mau ngikutin life dari Allah itu kita yakinin dulu bahwa syariat ini itu memang fitrah, bukan paksaan. Siapa di sini yang dipaksa datang? Ada nggak? Yang masih dipaksa sholat, yang masih dipaksa untuk kalau perempuan pakai jilbab ya, kalau dipaksa untuk apa lagi? Semua syariat lah ya. Itu berarti dia masih perlu perbaikan. Ya. Nah, maka sore hari ini gue pengen bareng-bareng nih kita ngomongin life hack kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang udah tadi pagi bangun sebelum sholat subuh ngejalanin syariat dari Allah berupa apa? Baca doa setelah bangun tidur. Ada nggak? Kayaknya gampang ya, tapi beratnya minta ampun. Ada nggak? Kenapa? Kenapa kok bisa jadi berat sebenarnya? Karena belum biasa. Belum biasa, bener. Ada lagi nggak? Ada yang bangunin? Saya doa, cuman beda doanya. Doanya gue sama saya. Allah. Ada lagi? Nggak ada yang ngingetin? Berat. Kalau nggak ada yang ngingetin nggak sebantu. Maunya kalau bangun tidur udah ngingetin itu susah. Karena ya harus standby terus ya samping kita loh. Jadi itu memang masalah pribadi gue. Iya. Nah, jadi dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan kita lagi tidur itu sudah ada aturannya, ya kan? Suara nggak? Itu memang spesial di agama kita tuh, sampai nasi jatuh pun ada aturannya, ya kan? Nah, jadi challenge kita itu dari awal detik ini tuh kita harus ngumpulin sebanyak-banyaknya apa?
tutorial, bukan tutorial ya, apa ya bahasanya itu, step-step dari awal bangun tidur sampai tidur lagi tuh, apa aja yang harus gue lakuin nih yang sesuai syariat nih itu. Jadi ada kacamata yang harus kita pakai terus kalau kita mau dapat apa tadi, life hack dari Allah. Nah itu bikin kita nanti dapat percepatan. Mau nggak cepet lulus? Mau nggak cepet dapat rezeki? Kayaknya mau semua ya, yang cepet. Nah, jadi itu tuh yang gua rasa life hack dari Allah ini yang bikin kita bisa dapat percepatan. Cuma lagi lagi nih, banyak orang yang mau cepet tapi nggak ngikutin langkah-langkah. Gimana ya nih? Sebenarnya apa yang masalah orang-orang yang mau cepet tapi nggak mau ngikutin langkah-langkah? Kira-kira ada yang ngasih tanggapan? Belum dong. Iya, masuk ya kalau sudah. Jadi yang bikin orang itu bisa jalanin apa step-step dari Allah tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu karena dia belum sepenuh hati ya, belum menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Maka itu tuh perlu dipertanyakan keislamannya, karena Islam itu sebenarnya artinya apa? Berserah diri. Jadi berserah diri kepada apa? Pada Allah. Semuanya dia ikutin, ya kan? Maka takwa itu, ya kan apa? Menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya itu berserah. Benar-benar tak komplain dari bangun tidur sampai tidur itu, ya kan? Maka memang itu benar-benar tantangan buat kita bersama nih, ngumpulin sebanyak-banyaknya step-step dari Allah biar kita bisa dapat percepatan. Cepat yang kita inginkan yang pertama apa? Cepat masuk surga. Mau nggak sekarang? Oh gitu. Dan kalau ke 70 nanti udah darinya. Astagfirullah. Apa itu? Ini masih membujang gitu kan? Ya. Ya cuman itu ya. Memang lagi-lagi faktanya orang itu banyak yang takut masuk surga cepat. Padahal ya kalau mau masuk surga ya masuk dulu. Nah, step-step itu yang bikin kita cepat segalanya, jangan khawatir ya. Bukan berarti juga cepat mati. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mati masuk surga dulunya. Cuman kan kita nih nggak tahu surga atau enggak, surga yang mana ya. Surga yang tidak tahu. Nah, ya gua seperti tadi ya. Jadi karena nggak ridho itu yang bikin dia jadi duit. Nggak berserah diri sama yang nyertai dia. Berarti ini PR nih buat kita yang udah ngaku Islam, apalagi pemuda. Pemuda itu harusnya memang yang paling berat pemuda itu menyerahkan diri, ngikut, nurut. Karena pemuda itu identik dengan tadi mau bebas, ya, berontas, nggak mau diatur. Padahal banyak banget nih sekarang pemuda yang lagi di luar sana yang gue ya, orang boleh ya, bayar kita itu ya. Mudah-mudahan kan ya. Nah, semakin banyak setiap hari yang bilang orang ya, semakin tahu langkah-langkah. Tadi di sini judul kita hari ini sebenarnya mau ngasih tahu itu step-stepnya apa nih. Tapi gue mau dengar di siapa tahu teman-teman di sini yang udah pada jalan ini step-stepnya itu. Coba satu-satu nih gua tanya dari nanti keliling ya mas lagi tanya. Itu langsung dari awal sampai akhir ya. Siapa yang belakang tangan ya? Iya. Nanti step dari awal tadi udah ada kebocoran ya. Biar yang di rumah pada tahu nanti. Dari bangun tidur tadi apa? Doa. Yang doanya apa? Jadi angkatnya. Doanya soalnya udah mengantuk sama dimanti tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Nah, terus doanya dikejar. Habis doa apa? Apa bang kalau salah? Setelah bangun tidur. Tes. Jadi apa skip kok? Nanti kita makan lagi. Iya. Lanjut, kami baca doa. Bahaya. Kami tak mulai dari Cukup dikasih lagi. Nah, ini kan. Tafakur ya. Kalau dia ngomong meditasi. Sampai lama. Oh, ngantuk lagi. Tidur lagi.
Baru penumpang. Ada baterainya ya. Nanti ini belum koreksi kok, ini baru tengah aja. Tengah aja dengan. Ya nanti pengen bahas bareng ya. Kayak udah bersyukur belum lagi. Terus ayo habis baca doa. Iya bersyukur. Kan main itu tuh nggak Iya, best mati. jalan ya segera bersih. Tes mati. Di sini mati satu. Oke. Tes. Nah, deh. Yang ini mati. Tes. Ini benar. Oh, nanti ya. Bagus, betul tadi apa yang kadang lupa. Oh, jadi ya menghilangkan kotoran. Ketika tidur kan kita memang nggak tahu kita ngapain aja tuh jadi bersih. Ya, terus kita doa. Tadi udah wujud dah. Baru bersih. Oke, nggak apa-apa. Skip berarti wujudnya lewat. Apa tadi? Ya dulu ya. Baca doa dulu baru dulu. Oh benar ya, berarti ada doa lagi dulu tuh ya. Ya, terus. Ya, minum air putih. Ini beda ini. Tes. Kalau mungkin dapat dari dokter juga. Ketatin dari yang sebelah ini nanti. Sering ada bukan. Terus. Itu bukan secara agama, Secara realistis. Cek handphone. Cek ini jam berapa kan? Kamu udah subuh belum? Cek ini yang like berapa, nonton berapa. Kan bukan tipe orang yang penting. Percaya. Gitu. Mudah-mudahan benar ya. Terus. Wah, Saksi sih kan jam 4 nah tadi kan kalau kita rajin kiper ya nanti yang udah babak ini gue Kalau bangun jam 7 pagi. Istighfar juga. Istighfar ya Allah, saya salah ya Allah, bangunnya ya Allah ya Masya Allah. Jadi Masya Allah. Tadi habis bangun tidur udah ini semuanya ya, baca doa, wudhu bersih, minum air 1 gelas, kemudian apa cek HP, istighfar. Habis cek HP itu astagfirullah. Ini apa lagi sebentar. Tapi nggak sambil cek HP sambil ya. Oh ya bagus. Astagfirullah kayak apa gitu? Ada waktunya kan ya? Ya, benar. Terus kalau udah cek HP sifatnya sih bang, ternyata maunya jangan sedang aku sholat subuh kan. Tapi kalau punya subuh udah tuh Cabut satu jalan dia ini punya 3 mat. enggak tergantung kondisi ada kelewatan dalam aku udah baru cek HP tadi ya. Oh iya. Dia tadi harus tadi apa tadi? Terus. Apa? Kalau tadi udah Karena bilang dalam tuh. udah cek HP gitu ya, Oh. kalau bangunnya kesiangan subuh satu. Oh. Kalau kesiangan Kalau enggak kesiangan jangan kewajiban. Tiga jam ya. Terus enggak Sampai sedetail itu ya. Oke lah, kita masih di subuh ini belum siang. Dika gimana? Habis sholat subuh. Langsung ya. Oh iya bang. biasanya lagi enggak. Ada yang kelewat deh. Jangan lupa tadi dulu. Nanti. Oh iya, beda ya. Benar, memang bagus Masya Allah. Tapi memang itu memang udah terbaik. Memang jangan sampai rezeki potong ayam tadi. Sebelum matang kita potong ayam. Iya, memang Rasulullah SAW itu bersabda kan mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka memang benar, habis sholat subuh itu kita diminta untuk cari rezeki, tapi jangan sebelum sholat subuh. Ya, apalagi sholat subuhnya dilewatkan. Ya, Masya Allah ini kita masih di subuh, belum lagi sampai tidur. Banyak banget ya. Nah itu jangan diremehin teman-teman, ya kan? Ini ternyata yang bikin kata Rasulullah SAW hidup kita nanti bahagia. Tadi ada sholat tahajudnya nggak ya? Belum. Wah, Langsung ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang dikoreksi tadi. Ya, jadi memang itu kata Rasulullah. Atau sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan ya, bahwasanya ketika seorang itu bangun tidur, baca doa, kemudian berwudu, ya kan, kemudian dia sholat tahajud, lepas semua itu 3 ikatannya. Kemudian dia setelah sholat subuh tuh nggak tidur lagi ya. Nah dia jadi orang yang paling bahagia pada hari saat itu. Ya itu step dari Allah kalau mau hidup bahagia harian. Cuman itu simpel banget nggak? Cuman dari mau tidur sampai subuh doang. Ya kan? bahagia. Dari itu dapat jaminan bahagia dari Allah. Tapi dari segi kesehatan juga ya Kak. Benar kan? Dia turun lagi tidur lagi itu kayak badannya tuh lemes gitu ya. Nggak diragukan ini kan. Sebelum itu sahur ya kan. Ya, nah itu udah ada stepnya. Kita belum sampai situ, belum sampai sumber. Sabar. Udah ke sumber aja. Panjang mas. Nggak apa-apa. Ya, so dari situ kita tahu nih
baru sebentar aja kita Allah sudah janjikan banyak apa kebahagiaan. Itu jaminan bukan dari gua, dari Allah. Nah, cuman lagi-lagi nih tantangan untuk anak muda itu apa? FOMO kan, sibuk hustle culture. Jadi gampang ninggalin syariat itu karena tadi ikut-ikutan, karena gak enak-enakan. Akhirnya ya dia udah terbiasa gitu aja ninggalin sholat, udah terbiasa begadangan, udah terbiasa apa bangun siang, udah jadi apa ya, udah jadi budaya. Anak muda apalagi lifestyle. Kok anak muda kok bangunnya pagi-pagi amat gitu. Gadang dong. Gadang dong gitu. Anak muda kok habis sholat isya tidur. Ya, jadi gua ya sampai detik ini orang-orang teman-teman gua di Malang ini berbagi informasi aja. Setiap gua online jam habis sholat isya tuh ditanya, "Loh, soalnya kok belum tidur?" Ditanya kayak gitu. Soalnya dari dulu bertahun-tahun di Malang habis sholat isya tidur. Wah, keren ya. Itu. Jadi benar-benar bentuk kebiasaan itu. Ya ini ya Nanya lagi apa enggak? apa yang tanya tuh bingung katanya. Pesan ini biasa habis sholat isya tidur kecuali memang ada yang penting banget. Nah sebenarnya itu memang life hack dari Allah, habis sholat isya itu tidur. Kalau nggak ada hal yang penting urusan agama. Nggak jikir dulu ya Pak ya. Mbak dia dulu kan harusnya. Ya itu udah paketan salat isya. Jangan ini lagi. Ini ketahuan ini. Jadi bikin itu paketannya. Bisa lem. Ya bisa aja kalau orang cukup banget ya. Ternyata itu bener-bener life hack yang luar biasa yang Allah siapin kalau orang tuh bisa tidur setelah sholat isya. Ada apa coba? Ada jaminan kata Allah bahkan di surat Al-Isra. Ya, ada yang apa lagi? Boleh dibantu. Ya kan ayat tentang tahajud. Jadi bunyi aja gimana Ustaz? Lupa. Gimana? Aduh, lupa. Pokoknya iya, wa tahajjud bihi nafilatal lak. Ya, jadi wa minal laili, dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian, salat tahajud. Jadi nggak setiap hari sebenarnya. Tapi apa jaminan dari situ kata Allah? Asa rabbuka ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi mudah-mudahan Tuhanmu itu nanti Allah akan mengangkatmu ke dalam apa? Kedudukan yang terpuji. Jadi kita jadi orang mulia. Kan? Kalau tadi paginya dia bisa sholat subuh nggak tidur lagi ya, kalau tahajud dulu, dia jadi bahagia hari itu. Kalau dia tidur sholat isya dengan tujuan bukan untuk ini ya, bangun malam terus nonton bola atau apalah, jangan lain malam-malam ya, banyak yang aktif gitu kan. Dengan tujuan untuk sholat tahajud tadi, mau berdoa-doa sama Allah, itu dapat jaminan apa tadi, orang akan dijadikan Allah orang yang mulia. Nah, itu benar-benar tuh life hack dari Allah yang kita udah tahu dua nih saat ini. Ya, jadi kalau mau bahagia ikutin tadi cuman dari pagi sampai sholat subuh itu. Kalau mau jadi orang yang mulia jangan tinggalkan sholat tahajud. Ya. Tambah duha. Enteng udah. Nah, cuman Kita mulai mau sholat tahajud nih ya, niat sholat tahajud. Tapi kita itu kadang sebenarnya ini belum dibagi. karena kita kan nggak bisa tidur Ustaz. Katanya kalau Udah pintu. ya, jadi kan misalnya kita nggak bisa tidur gitu. Kan Mikirin apa ini? amal ya. Bukan utang kan? Ya, berfaedah lah gitu. Woi, mikirin umat. Manfaatnya gitu nggak bener. Kita ngejalaninnya ini amal kayak sholat tahajud, tapi katanya sholat tahajud itu harus kita tidur dulu. Kalau misalkan kita nggak tidur tapi kita mungkin kayak begadang, mendingan kita ngamalin mungkin sholat tahajud gitu. Itu gimana Ustaz? Iya. Bisa. Sama satu lagi. Udah ditanya jawab gitu. Saling. Sabar ya. Udah lama ya. Saling. Mungkin waktunya juga ya Pak. Tanya Pak. Jadi biar sekalian sepaket. Waktu saja. Jadi langsung. Iya. Iya lagi ini ya, memang benar banget itu. Ya memang buat ini kan kita lagi ngomongin step ini ya, syariat step simple step ya kan. Jadi syariat itu harus kita tahu ya, kan nggak ribet. Maka kita harus buat itu pelan-pelan ya, jangan langsung gua mau sholat tahajud 11 rakaat, baca Quran 1 juz. Ya kan sholat duha 8 rakaat, sedekah 100.000. Nggak kuat ya. Jangan kan kita gitu. Sahabat-sahabat juga banyak yang komen gitu. Sampai bilang kata Rasulullah, kok kita ini kayaknya kalau ada para Rasulullah ini kayak imannya tinggi bang, tapi pas pulang tuh kayak melempem lagi. Apa kata Rasulullah? Sangat. Maksudnya apa? Ya ada jeda gitu. Maksudnya pelan-pelan. Jangan gas terus, nggak pernah mikirin apa ya dirinya gitu, nggak pernah mikirin dunia sama sekali, ya. Nah, stepnya tadi tahajud itu memang sholat yang paling berat, ya. Sholat subuh masih mending, sholat tahajud lebih berat lagi. Bayangin sendirian, yang paling utamanya juga
ketika orang lain nggak tahu. Sampai kita dulu tuh waktu gua masih belajar di Malang, ya kita bangun tidur tuh harus nyari tempat nyumput di gudang atau di mana sholat situ. Punya kebiasaan gitu karena memang pahalanya lebih besar di situ. Nah, kalau belum bisa kayak gitu ya mulai dari habis isya begadangan ya sengaja gitu. Ya, nggak sengaja karena kan kadang mungkin faktor yang lagi Kerjaan. mungkin nggak bisa Iya, iya. Kerjaan. Masalahnya misalkan ya di Ya, sholat tahajud duluan. Ya, biasanya bukan tahajud. Kalau Rasulullah SAW itu informasiin ke namanya Abu Darda apa kalau nggak salah. Sunnah gitu aja. Iya, sholat witir. Jadi witirnya dimajukan. Nah, tapi sholat tahajud boleh memang. Maka kita pernah sholat tarawih, ya kan? Sholat tarawih itu sebenarnya sholat tahajud dimajukan. Nah, cuman keutamaan tertingginya itu di sepertiga terakhir. Kan? Ya, hitungannya jam 2 lewat ya sampai subuh ya. Dibagi 3 aja kan dari malam itu. sampai sebelum azan subuh itu. Ya, itu udah mepet banget ya. Keutamaannya udah makin berkurang. Nah, jadi itu langkah-langkah sih. Kalau kita belum bisa sholat tahajud, Tapi kita jam segitu tuh ayam berkokok loh. wah, tanda apa itu? Yang penting ya. Pokoknya banyak ayam. Tanda ayam udah bangun. Ayam juga. Kalau ternyata cuma ayam. Oh iya, udah waktunya dipotong ya. Bisa aja. Kalau gue soalnya bukan ayam, udah kambing, bang. Jam segitu, lapar soalnya. Kalau utamanya nggak usah dicari tahu lagi, udah banyak banget utama sholat tahajud itu, ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW itu kemudian seorang mukmin itu ada di sholat malamnya. Ya, ini nasihat buat diri gue pribadi sih. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa sholat tahajud, yang pelan-pelan 2 rakaat dulu, ya. Bacanya pendek dulu, apa-apa, ya. Tapi pastikan sholat lima waktunya juga jangan tinggal. Sholat tahajudnya 11, lima waktunya cuma maghrib, ya. Nah, Kalau kayak gitu gimana? Ada tapi itu. nggak tahu ada tuh. Langsung ada. Allah gua. Karena alasan gini Pak Yos. Ada. Tahajudnya rutin. Misalkan apa ya? Enggak. Ya. Oh, Ini apa? unik ya. Sholat Idnya semangat. Sabi Awalnya semangat. setahun 2 kali itu. Kalau Isa sekalian tahajud. Isa sekalian tahajud. Ada. Isanya di akhir gitu. Enggak, sholat isya. Iya, dia Akhir, iya. jam 1. Terus lanjut tahajud boleh. Oh itu udah berarti udah enggak. Awal waktu Di awal. udah enggak lama kan? Itu cuma belum seorang itu tambah itu lalai juga ya. Gitu udah. Iya, Kalian di akhir pas Ramadan. Ada jangan kan ini ya. Nah, kita udah Sama tarawih. udah lama nih sholat tahajud tuh jangan banyak-banyak ya. Kalau masih untuk memulai. Biasanya ada beberapa Karena orang. bahkan kalau ngantuk itu tidur langsung. Ya, jangan Memang jangan dipaksa ya. Intinya nih ya teman-teman, yang harus kita ingat itu syariat ini kan itu sebenarnya simple. Yang harus kita ingat itu Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan yang harus jadi konsep di dalam diri kita juga nih. Apalagi kita yang lagi semangat-semangatnya nih. Nah, ngasih tau orang. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, basyiru wala tunafiru. Ya. Atau yang sebelumnya tuh yasiru wala tu'asiru. Artinya apa? Mudahkanlah, jangan persulit. Ini buat yang orang-orang masih baru-baru nyoba syariat, ya. Jadi mulai dari mudah dulu. Kemudian basyiru wala tunafiru. Kasih yang buat dia seneng terus. Jangan buat dia lari. Itu tuh. Kan? Cuman kita ini PR-nya sih biasanya, termasuk gua juga dulu pernah ngalamin. Ketika udah mulai belajar, kita langsung tahu yang salah-salah, langsung kita tegur aja setiap ada yang salah. Wudunya gak kayak gitu. Safnya lapatin ini, itu celananya. Di depan orang. Di depan orang itu. Kan kita dalam hati aja nggak boleh ya? Iya, Ngeliat orang langsung kayak dalam hati kita. Ini kayak tangan nih. iya. Itu menggibah kan jadinya. Di depan orang langsung. Ya, ingat saya tetap harus ini ya. Ada stepnya. Ingat, step-step itu harus kita jalankan terus setiap hari. Saya pernah Ustaz. Oh, baru tadi. Ini bener kok pas banget. Gue tadi lagi nyari ada kisah ya, cerita anak muda yang hidupnya berubah setelah konsisten langkah mengikuti syariat. Ini. Tadi baru mikir sih kisah apa yang terus story keluar. Saya pernah ngalamin Ustaz ya. Masya Allah ya. Udah. Saya bangun tengah malam. Ya. Tengah malam Nyari ini Pak untuk nyari ilham. kayak tahajud gitu loh kan. Terus udah tahajud itu daripada saya tidur gitu loh, nggak bisa tidur, terus
baca Al-Quran Ustaz. Wah. Baca Al-Quran. Mulai Masya Allah itu Ustaz, kok tiba-tiba gitu loh. Saya langsung ngeluarin air mata itu. Masya Allah. Ini dosa ya. Kenapa? Biasanya karena- bukan dosa, nggak ngerti apa itu Ustaz. Karena iman ya sih ya. Iya. tapi sambil muak gitu. Kalau muak sana teman juga itu. Kalau kayak Kalian apa? Tapi saya baca Al-Quran. Masya Allah. Ini nih salah satu apa kata Allah, apa orang yang nggak akan dapat naungan dari Allah. Weh. Ketika dia malam-malam ya dia berdua dengan Allah, dia nangis ingat Allah, wes. Pemuda itu katanya. tapi kadang iya nggak ketika baca Quran walaupun masih nggak tahu artinya tapi pas ayat itu kayak kita sendiri tuh Iya. Tapi lagi nggak punya masalah. nggak ada. Wih, itu biasanya kalau lagi punya masalah memang muncul. Sedihnya bukan karena ayat ya, karena masalah. Itu keren banget, itu spesial. Biasanya kita bisa kayak gitu kalau lagi masalah. Sujud lama banget. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Nangis. Karena mungkin saya ada pilihan dulu mensyukuri gitu Ustaz. Jadi ya itu ujungnya ya Allah gitu. Ya alhamdulillah doa saya ini bisa ya terkabul gitu. Masya Allah. Benar. Walaupun prosesnya lama gitu Ustaz. Kadang mikirnya ke situ. Tapi kan itu memang salah satu ciri bakal ada jalan keluar. Iya. Karena dia udah ngebatin gitu. Iya. Kok begini banget gitu. Sampai istri saya di sini. Apa gitu? Enggak tahu tiba-tiba saya nangis gitu loh. Ya, itu memang salah satu langkah. Ini kalau ini kita agak lompat nih. Step kalau kita mau Allah berikan banyak nikmat, ya. Bahkan kita nggak minta Allah kasih. Caranya apa? Banyak bersyukur mengingat nikmat Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ibrahim, wa itazana rabbukum, ya. Dan ketika Tuhan kalian itu mengingatkan kalian, la in syakartum lazidannakum, kata Allah. Ya, apabila kalian itu bersyukur, akan Allah tambah nikmat itu. Bersyukur itu tadi kita harus ingat-ingat, ya, apa flashback semua nikmat yang Allah udah kasih. Kan? Setiap kita ngeluh dikit kita ingat. Misalkan anak ribut semua kayak gue, tiga-tiganya nangis di rumah. Oh Allah, ada orang yang nggak punya anak, ya kan? Ada orang yang nikah belum dapat mau nikah nggak punya jodoh. Jadi memang itu salah satu life hack kalau kita mau dapat nikmat yang banyak. Ya, ini salah satu step, ya. Kalau kita mau dapat kenikmatan tadi kalau kita bangun tidur kita sudah jalanin syariat tadi, kita jadi orang paling bahagia. Sebelum tidur, setelah tidur kita tadi sholat tahajud, kita jadi orang yang terpuji, ya. Kemudian tadi banyak bersyukur, dia banyak nanti dapat nikmat, ya. Yang penting kita sepakatin dulu ya, nikmat itu jangan fokusnya ke materi terus, ya. Banyak orang salah di situ, ya. Apapun yang berdampak positif. Ya. Nah, Ini rezeki juga nih. ya, Apapun yang mendekatkan kita kepada kebaikan. ya pasti. Jadi saya Wah, gua nikmat banget hari ini. Tadi habis sholat maghrib dapat banyak makanan, dapat uang. Sampai jam 10 kita nongkrong-nongkrong. Nggak sholat isya. Nikmat banget katanya. Nah, berarti itu bukan nikmat, itu ujian. Iya. Karena nikmat itu yang mendekatkan kita pada Allah. Berat. Sudah makin berat ini. Nah, salah satu yang lagi viral saat ini tuh, gua pernah dengar namanya apa ya? Fletching apa ya? Bukan. Ampun. Kita udah skip banget. Ikutan lah. Flexing ya. Nah, itu tuh lagi pamer pencapaian, biasanya di reuni. Gue udah nggak ikutan itu. Terakhir baru. Aduh. Flexing. Nggak datang ya? Oh. pastilah itu. Nah, jadi ini orang-orang flexing ini orang-orang yang nggak ngikutin step-step ini, syukur sebenarnya. Step. Karena flexing itu sebenarnya dari syariat ada caranya. Ada di surat Al-Duha yang terakhir itu bunyinya gimana? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu informasikanlah, sebarkanlah, beritahukanlah pada orang. Gimana caranya? Yang nggak ada unsur flexing. Nah, itu lagi-lagi yang pertama pasti niatnya. Ya. Yang kedua sesuai dengan kebutuhannya dan juga kemampuan dirinya, nggak memaksakan. Ya.
ya pasti. Sebenarnya kayak postingan dakwah gitu, karena orang kan mikirnya ada yang kayak ya Sok gitu, suci. ya, Bagi makanan tuh Oh. ya niatnya tapi makin dari angka 1 sampai 5 jadi nomor berapa? Itu kan terkait Buat ambil semua bareng-bareng. ya masalah flexing ini kan biasanya di anak muda saat ini kan memang yang jadi masalah itu buat dirinya ya mencari pengakuan kan, itu juga bikin dia jadi akhirnya ya tertekan juga, akhirnya dia juga banyak menyulitkan dirinya sendiri, akhirnya pinjolnya numpuk ya kan, akhirnya apa lagi ya, akhirnya kebahagiaannya semua bahagia di depan, di belakang tagihan terus Dia nyoba branding dirinya. nyoba branding Dia dirinya ada kayak beban untuk mempertahankan branding dia. ya. Tadi padahal ketika kita bukan memamerkan ya, menunjukkan nikmat, menampakkan nikmat dari Allah itu perintah Allah malah tadi surah Al-Duha tadi ayat terakhir ya. Bahkan itu perintah itu sebenarnya. Maka adapun nikmat dari Tuhan fahadits, maka langsungkan ini nampakkanlah gitu kan. Jangan ditutupin. Contohnya, nah ini Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tuh suka dengan pakaian bagus, kan sandal bagus, tunggangannya bagus. Kata Rasulullah, itu sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maksudnya berarti bagus itu. Itulah memang syukur nikmat namanya. Jangan orang punya harta tapi nggak mau nampakin dirinya pakai baju jelek, kan motor nggak ganti-ganti, padahal dia bisa beli. Ini namanya bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, kata Allah di surah Al-Lail. Lanjutannya, adapun orang-orang yang bakhil ya kan, terhadap apa yang dia miliki tadi, tuh kenal. Tinggal situ. Dijanjiin neraka orang-orang yang bakhil itu. Orang bakhil itu tuh apa? Bakhil tuh di atasnya pelit ya, ingat. Ada namanya bakhil itu dia pelit terhadap dirinya sendiri, bukan lagi sama orang lain. buat dirinya aja udah Buat dirinya aja perhitungan. Udahlah daripada beli bensin dan jalan kaki. Sehat katanya kan. Tapi sebenarnya hemat biar nggak ngeluarin uang. Minum air putih aja lah daripada kopi terus kan. Padahal kopi ini. Ya, jadi itu bakhil namanya. Nah, tadi kita balik lagi ke yang tadi ya. Step tadi. Kita lagi bahas apa tadi? Kau tahu pembelanya? Menjalankan syariat. Iya. Ini ya lompat-lompat. Kemana ya? Balik lagi Kak. Ini ya. Jadi ini step dari Allah. Kalau kita dapat nikmat, harus kita nampakkan ya. Tapi tujuannya tadi niatnya lurus. Yang kedua itu nggak memaksakan diri, benar-benar keadaan nyatanya gitu. Masalahnya kita itu antara menampakkan nikmat dan pamer itu tipis. Karena kadang-kadang reaksi orang itu menimbulkan hasad. Iya. Dia punya, akhirnya dia ngebandingin diri dia sama orang yang dia lihat, jadinya nggak bersyukur gitu loh. Kok dia misalnya dulu, kok dia sukses ya, padahal dulu waktu sekolah konteknya sama gua loh. Gitu. Pengalaman ya? Bisa. Ya gitulah, kadang-kadang timbul pasti kita nggak bohong ya, mana lah kita cemburu sama teman kita atau orang. Bahkan kadang kita lebih iri sama orang yang kita kenal daripada sama orang lain. Kalau main influencer yang kita kenal, tapi kalau sama teman sepermainan yang ngasih seseorang, di satu sisi kita seneng gitu, tapi di satu sisi Rasa cemburu. ada rasa iri lah gitu kan. Padahal Manusia ya. Kok jadi dulu sukses? saya ngajarin gitu kan. dulu di kelas tidur gitu. Hah? Dulu di kelas tidur. Gitu. Kalau dia bisa diterima situ ya, kayaknya dulu tuh malas, sering bolos, jadinya nggak adil. Gitu. Kalau dia bisa dapat yang itu padahal dia Itu kan di balik itu dia tahan diam-diam aja. iya, kita tuh pertama ini kan perlu ditanyakan keimanan kita. Kita yakin lah pasti Allah kan baik-baik membuat skenario kan kehidupan. Yang pasti kalau dia dengan nikmat dia itu dia lebih dekat pada Allah, kita harus senang lah, ya kan? Artinya bagus nih. Kita pertanyakan kita iman terhadap takdir dulu, ya kan? Cuman ya emang itu manusiawi, tapi harus kita tepis langsung ya. Rasa iri itu, karena hasad itu membakar, kalau kata Rasulullah SAW, membakar pahala ya, pahala kita dihabisin tuh, sebagaimana api membakar kayu. Jadi hasad itu bisa membakar pahala-pahala kita. Itu efeknya bisa ke kita sama orang yang kita ini ya. Bahkan itu mendatangkan jin itu, mendatangkan orang-orang yang diruqyah itu, karena di dalam dirinya banyak rasa iri, salah satunya. Bedanya dengan lain? Ain itu mirip itu. Posting foto anak gitu. Maka ain itu lebih ke ini, memang itu kan ada syarat-syaratnya langsung ya. Itu jinnya juga beda ya. Kalau ini step ketika kita melihat nikmat ya. Stepnya kita harus mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah ya.
Jadi itu terjadi atas kehendak Allah. Dan didoakan juga semoga Allah berkahi dia. Tapi ini dasar manusiawi nggak sih, misalnya kita memang ada rasa cemburu, ada rasa ini, tapi kita karena tahu kita beristighfar, terus kita kayak mengalihkan rasa itu dia jadi mendoakan keberkahan buat teman kita yang kita iriin gitu. Tapi Iya. sebenarnya awalnya muncul rasa iri gitu kan, cuma kita kayak ngarahin lagi hati kita gitu untuk tetap ya kita ini udah punya takdir masing-masing gitu, punya rezeki masing-masing gitu kan. Jadi akhirnya kita alihin jadi mendoakan dia. Iya. Jadi itu sebenarnya manusiawi kan. Manusia, makanya kan setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia tuh membisik-bisikan dalam dada manusia. Jadi harus selalu kita tepis-tepis terus, nggak boleh bosan ya. Setiap ada bisikan itu tuh manusiawi, karena memang setan ini nanti istirahatnya ketika kalian nikah tuh satu setan baru nih, kemudian dipisahkan, itu istirahat satu setan baru. Baru satu setan tuh. Itu baru satu setan nih. Jadi kita harus selalu tepis terus, jangan bosan, karena memang dia tuh selalu, dia dulu di surah Al-Isra itu udah minta, bukan lagi surah Al-A'raf itu minta apa ya, izin sama Allah untuk mengganggu manusia itu dari depan, dari belakang, kanan, kiri, bawah, ya, kecuali dari atas, ya. Enggak ya. Makanya banyak orang tuh gak bersyukur karena dia dari segala sisi tuh digoda oleh setan. Jadi jangan ini mimpi lah lu nggak digoda setan ya. Pasti ada semua godaan setan itu. Ya. Jangan digoda sama tetangga ya. Ramadan tuh gimana? Kalau Ramadan, Digodain juga. Insya Allah. Udah ke Ramadan berapa? Kita bahas sih soalnya guys ya. Gimana maksudnya? Godainya gimana? Kan mas-masanya ya. Detailnya. Iya, Masya Allah. Apa godain kita puasa? Iya, jadi memang setan itu ada dari golongan jin dan manusia di surah An-Nas itu. Apa enggak? Minal jin wan nas. Ya, jadi setan dari golongan jin dan manusia. Kita sudah kasih tahu. Jadi jangan kita merasa aman karena manusia kelihatan nih. Setan nggak kelihatan nih, kan? Yang goda-goda kita tuh di bulan puasa banyak kan manusia, kan? Lagi jualan gorengan, ya kan? Bener kan? Ngajakin bukber, ya kan? Ninggalin sholat, mokel lah itulah ya. Itulah. Tapi setan sama jenisnya beda. Setan itu lebih ke sifat. Iya, Sifat itu bisa dimiliki manusia. iya benar banget. Masya Kalau jin Allah. itu kan makhluk. Iya. Jadi gitu ya. Setan Setan itu sifat. jadi ada manusia sifatnya. Setan. Iya, setan kan dari jenis manusia. Maksudnya bukan setan itu sifatnya. Ya. Persetan dengan setan. Nah itu tuh kan tadi kiat-kiat syariah gak hubungan dengan diri sendiri. Ada nggak yang dengan manusia? Misalnya biasanya ini contoh nih, kalau terhadap majelis itu kadang masih suka nggak enakan kalau salaman nggak itu. Iya. Kan itu salah satu syariat yang harus sebagai laki-laki kan. Oh, Maksudnya iya, laki-laki jantan. ya, mungkin Soalnya manusiawi. Coba ya kalian. kadang-kadang malah saya pernah nonton di salah satu YouTube ya, ceramah Ustadz lah, saya nggak sebut mereknya. Itu dia bilang kalau misalnya laki-laki secara tidak sengaja melihat wanita cantik gitu ya. Iya. Yang pertama katanya ucap subhanallah. Langsung istighfar lagi, maksudnya mengagungkan ciptaan Allah. Oh. Itu Ya, subhanallah kan mensucikan ya, mensucikan Allah. Biasanya wanita-wanita yang muka aurat ya. Tapi kalau yang wah agamanya bagus, astagfirullah. Jangan salah, astagfirullah dulu. katanya itu bagian Astagfirullah ya Allah. maksudnya Yang pertama. Bukakanlah pintu jodohmu gitu. Karena kata Allah di surah Nuh itu, orang-orang banyak beristighfar itu nanti Allah perbanyak tadi nikmatnya. Salah satunya jodohnya dimudahkan juga tadi. Yang belum punya anak kalau berikan anak. Jadi istighfar itu kalau kita ngelihat Kalau udah punya anak, udah punya jodoh. Duit, kasih duit. itu bukan istighfar itu semuanya. Ada rezeki juga semuanya. Ya. Tadi pertanyaannya jadi lupa. saya pengalaman itu yang dalam hal interaksi dengan majelis kan kadang Oh, iya, iya. enakan tuh. Iya. Misal di kantor atau apa, dia udah dudukkan tangan bersalaman kita. Nah ini normal ya. Step kalau kita ketemu Simpel tapi Apalagi di dunia profesional ya kadang-kadang. Oh. ya Kantor apalagi apa udah pendidikan Ustaz. Pendidikan kayak. Kamu sekarang kalau kita langsung gini, orang juga mahalin sih kan? iya sebenarnya. apalagi saya Kadang-kadang ngambil yang deket banget gitu gimana dia kan dijatuh gitu. Apalagi marketingnya. kalau lagi Kliennya cewek gitu kan. cuman kalau lagi Salaman ya. sama lagi agak Apalagi nyelut misalkan dikit gini, kadang kita lagi Ya, orang tuh biasanya orang tuh suka dihormatin teman. Dengan kita gini, kita udah menghargai dia aja. Iya, iya. Sebenarnya lagi-lagi itu sebenarnya waswas setan juga. Kita ngerasa gak enakan itu dalam diri. Lu kalau kayak gitu nanti apa sih lu jadi sok suci lu sama keluarga kayak gitu. Padahal mah cuma sebatas ujung lidah kan. Udah tuh dia nggak mungkin lah ngebatin tiap hari sampai malam mikirin kita kok dia tadi nggak mau salaman ya. Enggak kok. kalau aku cari ya Malah balik kalau apa itu wah ini keren ini weh. Kalau ke orang yang lebih tua gitu,
yang virtual. Oh, iya. Yang nenek-nenek gitu lah. Iya, memang ada pendapat ya Bisa, kalau kan? iya kalau sudah menopause ya, Nah, udah Nafsunya udah nggak ada. lebih udah keriput, udah nggak menggoda lagi. Masalahnya kan kenapa coba? Kata Rasulullah SAW tuh masa mati dia mau ini Baik laki-laki kita mendeteksi ini sudah Iya. nafsu masih ada tidak gitu. iya, itu kan satu kan kebiasaan aja lah. Nanti lama-lama terbiasa kalau jalanin itu kan syariat itu stepnya memang dimulai dari pelan-pelan ya. Tapi kalau ini memang yang paling berat biasanya memang. Apalagi di Idul Fitri nanti langsung bener-bener nggak ada toleransi, semuanya nggak boleh disalahin. Kenapa? Buat informasi semuanya, kata Rasulullah SAW itu kepala kita tuh atau sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, lebih baik ya ditusuk besi ya, besi panas ya, sampai tembus ya, daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu yang naik haji tuh pakai baju ihram tuh muhrim. Kalau mahram ya, nah bukan mahram itu tadi orang-orang yang nggak sama seperti sama kita tadi. Nanti bisa jelaskan itu mahram itu apa aja. Waduh, panjang ya. Nanti buka aja ya, mana bisa panjang. Kita udah mau tidur misalnya. Ada pendapat ini mahram ini bukan ada pendapat itu. Kita lagi sampai di nenek-nenek tadi sampai. Nah, kalau nenek-nenek lagi-lagi ya, kalau kalian merasa bergetar gitu kalau bersalam dengan dia. Apa ada yang bergetar? Coba getar nggak? Oh, nenek-nenek gini Besoknya digetar. Kayaknya udah nggak ini. udah enggak? Iya, menimbulkan syahwat lagi. Kalau ketika kita sentuhan dengan dia itu nggak muncul keinginan kita ya, artinya itu lah waktunya kita masih diizinkan gitu, masih pantas lah kita salaman dengan dia gitu. Insya Allah aman itu. Bahkan kan Rasulullah SAW itu sebelum sholat cium dulu istrinya. Pahala itu. Cium kening. Istri. Karena Rasulullah orang yang paling bisa menahan syahwat. Jadi sebenarnya kalau dia nggak menimbulkan syahwat boleh. Nah cuman beda nih. Nah, laki-laki itu apalagi yang belum nikah ya dan juga normal ya. Syahwatnya laki-laki itu paling tinggi. Bahkan Rasulullah SAW itu Allah sendiri bahkan menjadikan perempuan itu godaan terbesar laki-laki kan. Maka itu kita benar-benar fitnahnya laki-laki itu tertinggi ada di wanita. Jadi jangan coba-coba itu. Biasanya dari sentuhan itu nanti kok tadi dingin ya, kayaknya wangi gitu kan. Biasanya kita bisa lupain kadang. Karena kalau laki-laki bisa, tapi kalau perempuan, wah kepikiran terus. Oh dia tadi salamnya lama banget ya. Tangannya anget ya. Oh tadi kayak ada kode-kode gini ya. Pasti juga kalau salaman lihat orangnya kan. Nah kalau kayak gini, untuk beda itu. Kalau salam tempel. Kayaknya ingat dia. Tetap ya, jangan sampai kita dipaksa karena ada tempelannya baru kita salaman. Biasanya kan kalau mau dapat apa angpau apa THR salaman dulu. Kita misalnya saya pernah tuh di mall di Jakarta gitu ya. Saya lagi di jalan-jalan terus ada keluarga kecil, jadi punya anak dua kalau dia dari gaya pakaiannya ya sama syariah. Ya, cuman saya jadi pikir satu saat pakai begini nih gitu. Cuman setelah ngeliat keluarga itu jadi saya ingat lagi, banyak ada loh di mall maksudnya yang image-nya liberal tapi ada loh orang yang berani gitu loh maksudnya. Berani apa dia? Dengan Berani beda. prinsipnya dengan syariah. Oh, gitu. iya. Itu saya merasa itu langka banget itu. Iya, Blok M bukan? Blok M apa gitu semua? Oh ya. Ya, jadi memang ada yang malah apa namanya kata Rasulullah SAW itu beruntunglah orang-orang yang merasa terasing dirinya. Maksudnya dia makin kesini memang kita tuh kalau menjalankan Islam hari asing gitu. life hack dari Allah ini, syariat dari Allah ini makin ngerasa kayak genggam bara api gitu. Sulit itu kayaknya, waduh. Itu tandanya akhir zaman udah mulai. Nah, tapi sekarang ini perlu diketahui semuanya, nanti itu kita di puncak dulu nih kejayaan kan, baru kita nanti menurun gitu. Ini udah mulai sih. Nggak bisa punya rumah kalau nggak KPR. Ya pas nggak bisa punya rumah kalau nggak KPR. Lu nggak bisa lu punya kendaraan, lu harus kredit. Ya godaan itu besar banget ya kredit itu kan. Padahal kita tinggal masuk bodoh aja kayak. Iya. Lagi-lagi kan biasanya itu omongan orang aja. Jauh ngambil. Udah Ada dan mahal. Coba namanya Miftahul Jannah. Menggunakan pengalaman. Bukan. Ya, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah misalnya. Pintunya ini hidayah. Belum tadi kenal nama siapa tadi? Bayu ini. Kaihan. Tadi Aris. Ingat ya? Ya, jadi itu memang sebenarnya ini step kalau kita dapat ujian ketika kita jalani syariat, maksudnya dapat apa tadi ya, celaan, dapat apa lagi, bullying ya, bully dari orang-orang itu. Kalau kita
Nah, itu stepnya ya kita pertama harus punya bekal dulu. Kita bekalnya apa? Ilmu. Oh, ini memang udah diinfoin sama Allah. Di Al-Quran ada nih kejadian kayak gini di surah Al-Mutaffifin itu. Kata Allah itu di ayat 31 kalau nggak salah ya. Sebenarnya orang-orang beriman dahulu tuh ditertawakan oleh orang-orang yang berdosa. Nah ini, satu itu aja udah kita tahu tuh. Oh, jadi memang ini nih gitu. Momennya nih. Oh, bukan berarti tapi kita bilang, lu nih. Lu ini orang berdosa nih buktinya nih. Nah gitu juga ya. Sama kita udah tahu, kemudian kita bilang, semoga dia dapat hidayah. Gitu aja. Selesai. Allah katakan di surah Al-Furqan kalau nggak salah ya. Apabila orang-orang beriman itu dilalui sama orang-orang yang berdosa tadi ya, dia mengatakan qaulu salam, maksudnya apa? Katakanlah ya dadah gitu. Maksudnya jangan dipikirin gitu loh. Anggap aja ini lalu. Ya, jangan terlalu baper sama orang-orang yang jahil. Ya. Orang-orang jahil itu sebenarnya bisa seperti itu juga karena mereka nggak tahu. Coba kalau kita di posisi mereka, bisa jadi kita juga gitu. Nah, paling penting kita tuh semua fokus akhirnya ini nih. Bisa nggak kita istiqomah? Finalnya karena iya. Karena kita tuh dilihat dari akhirnya nanti. Ya, jangan kepedean. Ya, jangan kepedean. Ada sahabat Nabi Ustaz yang katanya beriman tetapi meninggalnya yang kafir Ustaz. Iya, itu ada jelas. Itu bahkan sahabat Nabi ya, Al-Quran. Apalagi kita. Karena menikah dengan Woi, karena menikah ya. Dari menikah nanti. lawan jenis Beda memang. agama jadi Lawan jenis agama. Nah, Iya. ini Ustaz yang bicara yang terkait nikah beda agama. Wah, Beda topik. Ini dia kan ngebahas terkait ini kan. jadi itu lagi viral. Dulu kitab katanya. Boleh kalau di daerah. Boleh kalau ahli kitab di surah Maidah memang ada itu ayatnya. Ya, tapi itu pilihan terakhir. Ada lah. Iya, memang berat. Memang sih. Jangan salah saya. Bilang aja, Sering-sering. nyapri aja gitu. Tapi kalau misalnya memaksakan diri dalam keadaan misalnya kita belum mau ya, tapi dengan tujuan baik, misalnya kayak Dapat dorpas nih kayaknya main utang. gimana saya nih misalnya mau cuma belajar dari segi penampilan yang simple ya, coba menerapkan syariah gitu Tawadu ini apa? ya, Zuhud, maksudnya, walaupun saya bukan orang hati tapi kan seenggaknya saya coba biasakan diri gitu dengan harapan nanti terbiasa gitu. Jadi misal dari penampilan nih, saya coba pakai celana itu, nanti kalau misalnya beliin baru kalian aja lah belajar beliin apa sewa lah gitu, dengan harapan nanti terbiasa gitu. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, dilanjutkan ya. Yang penting itu ya, ingat ya. Sunnah-sunnah syariat ini kan banyak orang yang udah umum tahu, banyak juga orang yang nggak tahu. Nah, kita harus tahu step-stepnya. Jangan buat apa syariat itu jadi apa ya? Jadi buat orang itu menuduh kita atau jadi fitnah buat kita. Ya. Contohnya ya kan? Nih ya, kalau udah pada tahu nggak ya? Ketika kita sholat ya kan, kita harus ada sutranya namanya pembatas. Kemudian sutranya itu selesai sholat, sutranya manusia. Majulah kita satu langkah, kan? 2 langkah bahkan ya, biar dapat sutra baru lagi di depannya, dinding. Sunnah itu. Tapi dilihat orang, apanya orang? Wah ini sesat ini, anak saya ngaji sama dia, udah gak usah ngaji lagi. Nah, jadi fitnahnya lebih banyak, ya kan? Belum lagi dia nanti dapat ujian-ujian lainnya, ya kan? Dijauhin orang, nah. Jadi kita harus tahu itu, kita bisa diterima nggak? Apa yang kita pelajari itu di situ, termasuk celana, stepnya dimulai dari jangan sampai turun dari mata kaki dulu. Jangan langsung, sunnahnya itu semana coba? Sebetis. Tapi kira-kira kalian pakai segitu kuat nggak gitu kan? Fitnahnya lebih besar saat ini. Nah, bertahap. Kecuali kita lagi di dalam lingkungan yang semuanya seperti itu. Waktunya tuh. Ya, malah kita jadi orang terasing nanti kalau di bawahnya. Itu ya salah satunya. Jadi ada larangan juga pakai pakaian pakai pakaian namanya apa ya, bukan sutra ya, pakai pakaian ketenaran. Lagi pakai baju putih, semua dia pakai baju kuning. Ya ngumpul. Dia jadi sorotan publik nih. Wih, orang ini beda sendiri. Kiper kali ya, kiper. Iya. Ya. Jadi ada larangan tuh, kita jadi yang beda sendiri tuh, itu aja dilarang. Ya. Jadi syariat itu seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri juga. Masya Allah. Tapi itu nggak termasuk golongan munafik. Munafik Kan Udah tahu. nggak dolan munafik, yang mana? ya misalnya kita membiasakan diri berpakaian seperti itulah, cuman kita dengan harapan dia terjebak di situasi nampaknya penilaian orang begini nih, berarti kan harus kita mungkin menjaga gitu loh sikap segala macam dengan penampilan seperti itu kan. Tapi bukannya apa biar aja gitu Pak, apa kata orang itu gimana? Iya. Kalau kita ngomongalin yang tadi ya, apa namanya, mau jadi orang terasing lah, bodo amat kata orang kan.
bertabrakan dengan yang tadi ya kan. Wah nanti apa kata orang. Ya. Kita harus benar-benar peka ya. Lihat mudarat sama manfaatnya terus. Mudarat sama manfaatnya. Orang yang terlalu ini. Ya. Bukan berarti juga kita ninggalin sunnah jenggot gitu kan. Lagi-lagi itu jangan sampai juga, intinya tuh kalau kita nggak bisa jalanin semuanya, jangan tinggalin semuanya. Nah itu kan tuh, terus kita harus ada step-step ke situ harus. Jangan sampai harus di posisi nanti bakal menuju step akhirnya kan. Iya. Ngapain gitu, nggak stuck di situ aja gitu. Iya dong, itu namanya kemajuan ya kan. Iya. Kata Allah bahkan yang apa, orang yang apa ya, lupa gue entah itu hadis apa. Orang yang ini tuh ketika hari esoknya lebih baik daripada hari yang lalu gitu ya. Bahkan di surat Al-Hasyr itu, wahai orang beriman, ya persiapkanlah apa yang ada di depanmu, ya kan? Harus disiapkan. Artinya itu sinyal tuh buat kita. Untuk apa? Untuk jadi lebih baik. Harusnya dengan persiapan itu bikin kita jadi lebih baik kan? Sebenarnya saya juga ya karena nggak ada ini ya perempuan ya. Sebenarnya saya mau dengar juga sih dari stereotip. Wah, Stereotip yang betul. ternyata karena ada berhubungan ya. Harusnya ada. Pendapat lah ya. Banyak ada nggak di dalam? Yang berkembang kan gini, Tat. Beruntung ternyata masih gini. Sedangkan kan itu mungkin dia prosesnya bertahap kan. Stereotip yang berkembang kan begitu. Beruntung kok begini gitu. Sedangkan kan itu kewajiban. Iya, step hijrah itu kan ada pernah lihat gambar-gambar itu kan? Gitu, Tat. Step hijrah Nilai memang. maju lah. Biasanya salah satu step hijrah tuh ketika dia tadi suka nyala-nyalain tuh buat dia masih pemula bahkan gitu kan. Kalau perempuan itu Gak usah kerudungnya. kerudungnya masih biasa aja ya kan, tangannya makin besar. Ya, masya Allah. Jadi untuk ingat bersama kita nih, kita harus punya checklist harian ya, lifestyle atau life hack dari Allah tadi, dari bangun tidur. Cari minta buatin ChatGPT kalau nggak ya. Buatin life hack dari Allah, syariat kehidupan sehari-hari ya kan. Nanti gua punya PR nih semuanya, nge-share di grup. Nah, terus kita mulai langkah kecil kita. Contohnya ya, tadi ya, bukan juga kita sebelum Isya malah tidur ya kan. Tidur setelah Isya ya. Kemudian sedekah receh-receh ya kan, setelah sholat subuh tuh. Ya sedekah subuh 500 perak. Itu lebih kemana kak? Biar maksudnya lebih tepatnya gitu. Sedekah subuh itu. Subuh. Masjid kan infak itu kan belum langsung tersampaikan ibaratnya mau dulu kan. Tergantung masjid itu saldonya numpuk nggak nih dia, langsung disalurkan nggak. Biasanya itu kurang maksimal malah. Numpukin saldo aja kan. Jadi lebih mana tepatnya? Apa langsung ke orang di jalan yang membutuhkan? Masalahnya subuh itu kan kita susah kan bangun tidur nyari. Maka kita tuh sedekah subuh tuh memang perlu tempat canceling gitu ya. Yang nanti tuh ketika sudah layak kita kasih. Biasanya kan 500 perak yang nggak berharga buat orang yang nggak mampu kan. Dia butuh mau beli beras misalkan sekilo aja 14.000, 500 perak nggak kerasa. Hitungannya ketika kita pas subuh itu kan ketika canceling itu pas disampaikan ya. Iya dong, ya Allah nggak ngelihat ininya ya, nggak ngelihat besar, ngelihat ini kita. Bukan besar ya lo, kita sampaikan kan canceling Setiap hari. jadi kayak nabung gitu. Nabung gitu. Tapi itu kita kan sebetulnya pas subuh, tapi kan menyampaikan ke orangnya itu kan belum tentu pas subuh gitu. Iya, jadi nggak ada ngaruhnya tuh masalahnya. Nah kalau nggak transfer aja ya. Kan masih donasi dari pas subuh buka handphone langsung. Tapi hati-hati loh, ini crash di masjid itu kita juga harus tambahin juga. Kadang ada juga kasus Tat. Jadi crash itu dimanipulasi kan. Iya, jangan Ada orang iseng ditempelin. Oh, Kan betul. zaman sekarang kan orang ya Oh iya sih. Nanti kita kasih kiris kita. Ya biar lebih jelas. yang niatnya Tempat beri. tersampaikan. Langsung sampai ya. Iya. Kurang tepat sasaran. Ya sekarang benar-benar harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi hidup ini udah makin banyak, udah makin kacau, semua orang tuh banyak yang nipu ya. Mentang-mentang dunia ini tempat sandiwara, makin banyak penipu. Sampai agama aja gak ya? Iya luar biasa. Jadi kayak kemarin lah ya kasusnya juga ya. Paling banyak penipu tuh di marketplace. Iya. Gitu ya. Pengalaman gimana? Bisa di-sharing. Tapi gua udah pengalaman. Jadi ya banyak lah di marketplace itu jual ini itu ya kan. Ketika dihubungin, oh dia bilang ini saya nggak ada ongkos, saya mau ke tempat sampean nih. Transfer terus 100.000 aja kan. 100.000 tuh ya kecil buat kita ya. Ini barang wah nggak begitu murah mah dia, tapi standar gitu. Review kan. Oh, tapi ada dia dikerjain balik kak. Dia bilang, oh iya ada transfer lagi 100.000 ada ya. Tapi saya nggak ada kuota, isin dulu kuota. Oh gitu caranya. Ini step ngalahin penipu ya. Boleh. Balasnya pakai kuota. Ya, oke, alhamdulillah udah. Kita nih kayaknya ini waktunya nggak kerasa banget ya. Lanjut Tat. Nah Ustadz, saya lihat ini lihat di sosial media Fatwa. Dia emang niatnya bagus. Biar dengar sama Bapak itu. Dia niatnya bagus gitu, memberi gitu kan. Cuman memberinya itu selalu di kayak kontenin gitu. Oh itu udah. Kayak itu kan maksudnya konvensi kan ya. Ya kita ini ya. Jadi itu
dari niatnya itu gimana ya? Niat orang tuh jangan, Dia masak. niat itu pertama jangan jadi urusan kita, ya. Ingat, itu bisa jadi masalah buat kita loh, ya. Karena kita suzon, orang sangka buruk. Ya, terus aja kita sampai kan Rasulullah SAW itu bilang ada, bukan Rasulullah, gue pernah dengar ya dalam sebuah ceramah itu, sampai kalau kita ngelihat ada minuman keras ya di jenggot itu, kita lihat oh itu tumpah di jenggotnya gitu. Ya sampai seperti itu kita suzonnya, apalagi ini ya kan, oh ini pasti orang lagi nyemangatin orang-orang, ngasih motivasi. Tapi kita itu memang bersangka baik terus ya kak, segala dalam segi apapun. Tapi kalau udah jolimnya udah nggak jelas gimana tak? Masa bersangka baik? Contoh. Ya, yang tidak gini lah. Menjual misalnya ngasih barang tuh emang niatnya pengen manipulasi gitu. Mau memanfaatin orang itu gimana? Terkadang ada yang kayak gitu. Contohnya gimana sih? Misalnya nih ada orang miskin kan kita kasih makan, nanti lama orang miskin kan, wah jadi dia mau dia ikutin saran kita itu. Oh kayak sedekah-sedekah yang ini ya, jadi kayak Cari masa gitu ya. Dengan dia Ustaz, maksudnya untuk yang dia sendiri gitu. Bukan untuk yang maunya. tapi masalah untuk kita nggak itu? Ya. Masalah nggak untuk kita? Ya enggak sih, cuman Cuma kadang kita manusia. Iya, kalau siapa bantu itu bantu. Iya, Kayak makanya. dikasih syarat seolah-olah buat pamer gitu. Jadi tugas nih misalnya mau bantu Chandra, tapi sebelum bantu Chandra Oh ya, satu gitu. yang pertama kalau benar-benar nampak ini benar-benar kelihatan dia manfaatin, kita kalau bisa kita nasihatin dia gitu. Tapi ada buktinya juga ya kan, buktinya jadi empat mata ya kan bilang ini nggak baik, jadi ini namanya memanfaatkan ya kan, nggak ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas itu bisa nggak diterima pahalanya. Kalau kita bisa diterima omong kita, kalau nggak diterima ya jangan nasihatin, harus cari orang lain yang nasihatin dia. Ya kadang kita kasihan lihatnya itu. Ini orang-orang ya yang memang berhak menerima gitu. Tapi orangnya dapat nikmat, dapat Ya senang. ya, kita nggak tahu sih, cuman kadang ya kita kasihan amat gitu. Yang lagi melas-melas, soalnya yang lagi kayak apa? Maaf ya ngomong, pembeca kayak dorong gerobak. Gitu. Kasihan banget. Emang dia disuruh ngapain ketika dapat itu? Ya enggak, karena dia kayak itu kayak memilih gitu loh. Ya, memilih duit sekian 50.000 bukan dia gitu ya. Dia nasi kotak gitu loh. Oh, jadi itu Di dalamnya tuh Kalau nggak challenge, Iya. biasanya orang susah nih, pura-pura kita, maaf sih saya lapar, saya nggak ada duit, gitu. Nah orangnya nggak ada yang mau ngasih kan, kalau yang nggak ngasih itu kan kadang kesorot mukanya, Oh. tapi ada satu sisi, satu orang misalnya abang-abang apa misalnya abang-abang ujak gitu, tiba-tiba ngasih, akhirnya ya social experience. Jadi kalau dia ngasih ya karena bapak baik, saya kasih duit ini. Jadi kayak dites dulu loh, dites. Reality show gitu. konten itu ya. Ya konten, kayak itu konten. tadi tuh lihatnya gimana? Intinya dia mencari orang yang masih punya hati. Oh, jadi social Jadi experience, lebih kayak survei kan. eksperimen. Iya, itu kan jadi ada ibrah sih. Jadi sesuatu itu kita lihat manfaat dan mudaratnya terus ya. Pertama lagi kalau soal niat urusan dia sama soalnya sama Allah. Kemudian kalau soal manfaat mudaratnya kita lihat menanyakan mana ya kan. Kasat mata. Jangan-jangan kita justru belum bisa buat apa-apa. Dia udah banyak ngasih kebaikan ya kan. Tapi emang baiknya bagus sih dia untuk motivasi yang Itu sih poinnya. Gak kepikiran. Kadang yang memang kadang orang banyak gitu kan. Maksudnya saya juga buat tamparan positif juga. Kayak misalnya komen A, B, C. Seenggaknya dia punya niat untuk bantu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya masing-masing pribadi. Cuman dia juga buat pengingat juga bagi saya juga pribadi. Kalau mau komen aneh-aneh, seenggaknya dia udah berlaku sesuatu lah. Iya, benar. Itu sih selalu tamparan buat diri kita tuh kita harus ngurusin diri kita dulu nih. Kadang Kita ini udah bisa apa, kita udah bisa apa, kita bandingin dengan diri dia ya kan. kadang malah buat orang jadi kayak gitu kan lebih romantis masih kan. Iya jelas ya. Nah, insyaallah. Udah sampai mau subuh nih. Ini luas tanggupannya. Hah? Luas tanggupannya. Kayaknya harus ada edisi camping. tahu. Cocok. Mungkin untuk minggu yang lalu itu. Gimana tuh ini loh, kita bagi-bagi tugas gitu di grup itu. Ambil-ambil. Ada ustazah tinggal juga. Di mana? Kita sholat. Tapi aslan. Itu asal. Ya camping ground ya. Di jadwal ini ya. Minggu lalu juga. Gue pakai. Atasnya udah asal. Gue belakang. Tapi emang ini ya Di mana aja? Tapi kalau malam. Iya. Kalau bisa juga Iya kan kita kan. Nanti kita jalanin step ini kan, syariat step simple step gitu. alam bukan minggu link. Belinya di mana? Ayo dong. Belinya di mana? Tenang. Ayo. Ayo semua. Saya pernah kan sama Sedika pengalaman kita goes ya Oh. di sungai gitu ya. Oh iya itu ya. Bisa jalan di sungai. Dari cetek. Oh, sungai Cepek. Kita Sawana. Mudah-mudahan kita Allah izinkan ya. Insyaallah. Ini kita nggak lengkap ya sebenarnya, tapi kita udah bahas poin-poin penting semua tadi. Yang bikin insyaallah kita tuh tadi banyak dapat kenikmatan, banyak dapat kebahagiaan, banyak dapat kemuliaan. Kan?
Dengan cara apa tadi? Dengan ngikutin step by step dari Allah tadi. Ya. Jadi life hack itu harus benar-benar kita praktekkan, dan cara praktekannya memang harus terus dipaksakan. Ya. Ingat, setan itu nggak pernah tinggal diem untuk kita jalanin ibadah. Dan ibadah tuh ingat ya, bukan cuma sholat, puasa, zakat, sedekah yang rukun Islam itu, tapi semua yang mendukung kita, mendekatkan kita pada Allah itu ibadah. Ya, kita kerja, kita berbuat baik, kita nolong orang, kan semua itu ibadah itu. Jadi kita harus, ya, yang paling lama ibadah itu nikah. Kayak kamu lagi olahraga. Nah, kalau itu nggak bisa di ini kan, memang itu salah satu kerugiannya memang. Kok kesana sih? Oh, gitu sih. Nah, ini step apa ya, step kilat. Kalau mau ibadahnya Belum keluarga belum. ya, ini bukan, ini motivasi. step by step, ini bukan step by step lagi, ini jalan tol menuju surga. Tolong dibantu lah. Tolong dibantu lah pokoknya. Insyaallah. Coba aja jalani itu dari bangun tidur tadi sampai tidur lagi, nanti pasti mimpi, insyaallah nanti ketemu. Tapi Jodohnya. pengalaman gue memang kalau nikah itu harus dilihatin sifatnya. Oh, iya. Tapi harus dipersiapin diri kita juga, gitu nggak sih? Meluruskan diri ya mas. Iya, Ya, salah satunya cari ilmu juga untuk itu, gitu kan. ongkoskan diri ya. Memuaskan diri. Karena nanti yang Tiba-tiba datang aja jodoh itu. tiba-tiba Masa depan apa masa lalu nih? Gitu ya. yang penting ikhtiar terus ya, ikhtiar juga. Jadi doa aja bisa dengan usaha tadi. Ya, insyaallah. Tetap usaha sih memang. Pokoknya nanti siap setoran aja setoran ya. Setoran, habis setoran lulus baru nanti kita tahap Kirim 2. format CV. Tahap 2. Insyaallah di undangannya. Wih, Siti daftar ya. kompak ada ya. Insyaallah kita dapat kabar baik bentar lagi, boy. Saya betul. Undangan. Undangan semuanya ngundang ya, tapi jangan undang ini lagi apa lampu kuning. Jangan apa kalau yang Udah mau masuk surga. kalau nikahnya jangan apa dia, warna kuning ya? Kuning juga ya? Bukan bendera kuning. Bukan bendera kuning ya? Ini kan. Jadi Beda-beda jangan sama bendera aja berarti ya. Yang mudah-mudahan ya warna kuning yang mana aja tetap bagus. Karena itu peringatan ya. Jadi jodoh dan maut itu dua-duanya kuning memang, sama-sama dekat. Jadi jangan khawatir. Yang paling penting itu kita terus mempersiapkan keduanya dengan semaksimal mungkin. Ya. Kalau enggak kita nanti bakalan jadi orang yang rugi, nyesel. Ya. Rugi. Baik, mudah-mudahan kita nanti pekan depan bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe. like, subscribe, Bisa, ya kan? komen, Makin- ajak teman-temannya yang belum ikutan untuk ikut. Mudah-mudahan Allah terima amal baik kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.